Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang Farisi, yang lain penagih pajak. Yang Farisi berdiri dan berdoa. Ya Allah, saya bersyukur karena saya tidak seperti orang lain yang serakah, curang atau berzina. Saya bersyukur bukan juga seperti penagih pajak ini. Saya berpuasa 2 kali seminggu dan memberi perpuluhan. Tetapi penagih pajak berdiri jauh, bahkan tidak berani menatap ke atas. Ia memukul dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah saya orang berdosa ini." Aku berkata, penagih pajak yang dibenarkan oleh Allah dan bukan orang Farisi itu, barang siapa meninggikan diri, direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ditinggikan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang jahat meninggalkan jalannya dan kembali kepada Tuhan, karena ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantar dengan damai. Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamu umat Allah. Dan kamu yang sekarang lapar akan dikenyangkan, dan kamu yang sekarang menangis akan tertawa. Berbahagialah kamu kalau dibenci, ditolak, dihina, dan difitnah oleh karena anak manusia. Bersukacita dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga, karena para nabi pun telah diperlakukan demikian. Enam belas, 17, 18, 19, 20. Sudah habis. Apa sudah habis? Celakalah kamu yang kaya, sebab kamu telah menikmatinya. Ia tidak ingin kaya. Pasti ia orang gila. Celakalah kamu yang sekarang tertawa, karena kamu akan menangis. Celakalah jika semua orang memuji kamu, seperti pujian kepada nabi-nabi palsu. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik bagi yang membencimu. Mintalah berkat bagi yang mengutuk. Berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Siapa mengambil bajumu, biarkan dia mengambil jubahmu juga. Berilah orang yang meminta padamu. Jangan minta kembali milikmu yang telah diambil orang. Perbuatlah apa yang kau kehendaki orang lain perbuat. Kalau hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun melakukannya. Kalau kamu hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, apakah jasamu? Orang berdosa pun melakukannya. Bagaimana mungkin ia menjamahnya? Bagaimana mungkin ia berbicara kepadanya? Menjijikkan. Tidak. Kasihilah musuhmu. Berbuat baiklah. Beri pinjaman, jangan mengharapkan kembali. Maka upahmu besar di surga. Kamu akan menjadi anak-anak Allah. Ia baik kepada mereka yang jahat. Murah hatilah, seperti Bapamu di surga. Selamatkan kami, Yesus. Jangan menghakimi agar kamu tidak dihakimi. Janganlah menghukum, supaya tidak dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni.
Pimpin kami di jalan-Mu, Tuhan. Berilah, dan kamu akan diberi. Sebab ukuran yang kamu pakai akan dipakai untukmu. Orang buta tak dapat menuntun orang buta. Sebab keduanya akan jatuh ke lubang. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, tapi balok di matamu tidak? Tuntunlah kami, Tuhan. Kami perlu Kau sekarang, Tuhan. Berbahagialah wanita yang melahirkan dan menyusui Engkau. Lebih berbahagia orang yang mendengarkan firman dan mentaatinya. Seorang petani pergi menabur benih. Sebagian benih jatuh di pinggir jalan lalu diinjak orang. Dan burung-burung memakannya. Ada yang jatuh di tempat berbatu. Kemudian tumbuh sebentar lalu layu karena tidak subur. Ada yang jatuh di semak duri. Tumbuh tapi terhimpit. Lalu mati. Ada juga yang jatuh di tanah subur. Lalu tumbuh dan menghasilkan buah 100 kali lipat. Guru, apa arti perumpamaan bagi orang banyak itu? Kamu diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada mereka diajar dengan perumpamaan, agar sekalipun mereka melihat dan mendengar, tapi tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan. Yang jatuh di pinggir jalan yaitu orang yang mendengarkannya. Tapi iblis datang dan merampas firman itu, sehingga mereka tidak percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tempat berbatu-batu yaitu orang yang mendengar dan menerimanya. Tapi tidak berakar. Mereka percaya sebentar. Kemudian pada saatnya, mereka murtad. Yang jatuh di semak duri yaitu orang yang mendengar. Tapi kekhawatiran dan kenikmatan duniawi menghimpit mereka. Hingga tidak menghasilkan buah. Yang jatuh di tanah yang subur. Yaitu orang yang mendengar firman itu dan menyimpan dalam hatinya. Dan bertahan sampai menghasilkan buah. Tak ada orang menyalakan lampu lalu menutupnya. Atau menaruh di bawah tempat tidur. Melainkan menaruhnya di atas. Sehingga orang melihat cahayanya ketika masuk rumah. Sebab semua yang tersembunyi akan kelihatan. Dan semua yang dirahasiakan akan terlihat dalam terang. Sebab itu perhatikanlah baik-baik. Siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Adakah yang mau mengikut aku? Saya mau ikut Engkau, Tuhan. Tapi izinkan saya pulang untuk pamit pada keluarga. Orang yang siap membajak tetapi menengok ke belakang tidak layak bagi kerajaan Allah. Orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya dan mengikut aku. Sebab yang mempertahankan nyawa akan kehilangan nyawa. Dan yang kehilangan nyawa karena aku akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memiliki dunia ini, tapi kehilangan nyawanya? Jika seseorang malu karena aku dan pengajaranku, Anak manusia pun malu mengakuinya bila ia datang dalam kemuliaannya dan kemuliaan Bapa serta para malaikat. Ketahuilah, ada di antara kamu yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Ajarlah kami berdoa seperti Yohanes mengajar murid-muridnya. Bila kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskan kami dari yang jahat. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah di antara kamu bapak-bapak yang memberi anaknya ular ketika ia minta ikan? Atau kalajengking ketika ia minta telur? Kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Aku berkata padamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, yaitu apa yang akan kamu makan atau pakai. Sebab hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagap. Mereka tidak menanam, tidak menuai, tidak mempunyai gudang dan lumbung. Tetapi Allah memelihara mereka. Betapa kamu melebihi burung-burung itu. Siapa yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta jalan hidupnya? Jika kamu tidak sanggup melakukan hal terkecil, mengapa khawatir tentang hal lain? Perhatikan bunga bakung, bagaimana ia tumbuh. Tidak memintal dan menenun. Salomon dalam kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jika Allah mendandani rumput yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, terlebih lagi terhadap kamu, hai orang yang kurang percaya. Tambahkanlah iman kami. Jika kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di laut. Ia akan taat padamu. Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Lebih baik jika sebuah batu kilangan diikatkan di lehernya dan dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Seperti apakah kerajaan Allah itu? Ya, seperti ini. Seorang mengambil biji sesawi dan menanamnya di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon. Dan burung-burung bersarang di cabang-cabangnya. Saya tidak mengerti apa yang dikatakan. Mengapa engkau makan dan minum dengan penagih pajak dan orang berdosa? Orang yang sehat tidak memerlukan dokter, hanya orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang menganggap diri benar, tapi orang-orang berdosa. Jelaskan lagi tentang kerajaan Allah. Apa ada yang lain? Jangan takut, hai kawanan kecil, karena Bapamu berkenan memberi kamu kerajaan. Jualah segala milikmu dan berikan sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis. Sebab tidak ada pencuri yang mengambilnya, dan ngengat tidak merusaknya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Guru yang baik, apakah yang harus saya perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah sendiri. Kau tahu perintah-perintah Allah. Janganlah kau berzina. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu. Semua telah kuturuti sejak masa mudaku. Masih ada satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah semua milikmu, berikan uangnya pada orang miskin, dan kau akan mendapat harta di surga. Setelah itu ikutlah aku. Tetapi kami pedagang. Kaya. Alangkah sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah.
Jika demikian, siapakah yang diselamatkan? Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Di manakah kerajaan Allah itu sesungguhnya? Kerajaan Allah tidak dapat dilihat. Tidak ada yang berkata, lihat, ia di sana atau ia di sini. Sebab kerajaan Allah ada dalam dirimu. Akan tiba waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia, tetapi kamu tak akan melihatnya. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung ke ujung, demikianlah kelak anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Allah batal. Aku berkata padamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat tapi tak dapat. Dan ingin dengar yang kamu dengar tapi tak dapat. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang dikatakan kitab suci? Bagaimana kau menafsirkannya? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Kasihlah sesamamu seperti dirimu. Kau benar. Lakukan, kau akan hidup. Siapakah sesamaku? Bukan mereka ini. Apakah Kaisar? Ada seorang laki-laki turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia diserang dan dipukul, disiksa, dirampok, dan ditinggalkannya. Datanglah seorang imam melewati tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia menyingkir dan berjalan terus. Begitu juga seorang Lewi yang lewat di situ. Ia melihat orang itu, tetapi ia pun berjalan terus. Lalu datang seorang Samaria melewati tempat itu. Ketika melihat orang itu, hatinya penuh belas kasihan. Ia mendekati, membersihkan lukanya dengan minyak, anggur, dan membalutnya. Kemudian ia menaikkannya ke atas keledai dan membawanya ke penginapan, dirawatnya. Keesokan harinya ia memberikan 2 keping uang perak pada pemilik penginapan dan berkata, "Rawatlah dia. Saya akan membayar semua ongkosnya." Manakah di antara ketiga orang itu yang telah bertindak sebagai sesama orang yang dirampok itu? Orang yang telah menolongnya. Nah, pergi dan perbuatlah seperti itu. Biarlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan melarang mereka. Orang seperti inilah yang punya kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata padamu, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, tidak akan masuk ke dalamnya. Siapa menyambut anak-anak ini dalam namaku, menyambut aku. Dan siapa menyambut aku, menyambut Bapa yang mengutus aku. Siapa yang terkecil di antaramu, ialah yang terbesar. Ketika Yesus mendekati Yerusalem, ia melihat kota itu dan menangisinya. Jika hari ini engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera tetapi gagal melihatnya, akan datang harinya tatkala musuhmu membuat rintangan di sekelilingmu, mengepung dan mendesak dari segala arah, dan di dalam tembokmu mereka akan menghancurkanmu, kau dan anak-anakmu. Dan mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tersusun rapi, karena tidak kau perhatikan saat keselamatanmu. Di bait suci, Yesus melihat seorang janda miskin memberikan persembahan 2 peser. Itu terlalu sedikit. Dapatkah engkau memberi lebih? Aku berkata padamu, janda ini memberi lebih banyak daripada yang lain. Sebab mereka telah memberi dari kelimpahannya. Tetapi dia, janda ini, memberikan semua yang ia miliki. Ada seseorang membuka kebun anggur, lalu menyewakannya pada penggarap, dan ia pergi untuk waktu yang lama. Ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hambanya untuk menerima bagiannya dari penggarap itu. Tetapi hamba itu dipukulnya dan pulang dengan tangan hampa. Lalu ia menyuruh hamba yang lain. Tapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Lalu ia menyuruh hamba ketiga.
Tapi hamba itu juga dilukai dan dilempar keluar kebun. Maka kata pemilik kebun anggur itu, apa yang harus kuperbuat? Kusuruh anakku yang kukasihi. Pasti mereka menghormatinya. Tetapi ketika mereka melihatnya, mereka berkata, dia ini ahli warisnya. Mari kita membunuhnya supaya kita mendapat warisannya. Kemudian, Lalu mereka menyeretnya keluar kebun dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan pemilik kebun anggur terhadap mereka? Ia akan membunuh mereka dan memberikan kebun itu pada orang lain. Sekarang apa arti nats ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu yang terpenting. Semua orang yang jatuh pada batu itu akan hancur. Dan siapa yang ditimpa batu itu akan tergilas menjadi debu.